Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastonomo Sidam Sekaring Pauno Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya di Gresik dan masih menyampaikan tentang pengetahuan aksara Jawa di Sanggar Pamujan di Cereme, di rumah saya. Nah, saya akan menyampaikan tentang pengetahuan Jawa dalam beberapa hari ini, apa yang menjadi kegelisahan kawan-kawan melihat ruang pengetahuan Jawa yang sebenarnya kadang-kadang masih ragu-ragu memahami Jawa dalam pengetahuan yang luas, karena Jawa bisa dipakai di dalam semua unsur dalam pengetahuan. Hari ini saya akan membahas aksorojo jumhuing kaulolan Gusti, yaitu berangkulan, merangkul semua kekuatan alam, berangkulan selaras dengan alam semesta. Berarti karena alam semesta seperti Anda lihat, saya di luar ini, di rumah, di pintu tempat saya membuat karya-karya seni, jumhuing kaulolan Gusti. Ketika kita berangkulan dengan alam semesta, kita memahami bahwa sebenarnya di dalam jumhuing kaulolan Gusti wonten jumenengi Gusti marang rogo kita. Jadi ketika kita sudah merangkul alam semesta dengan kita mengatakan hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau Gusti kang akarya jagat, maka sebenarnya kita sudah melihat sebuah praktek hidup kita. Apa yang menjadi seperti karya saya, karya lukisan saya seperti ini, karya tercipta karena kita selaras dengan alam. Siapa yang menyuruh kita melukis, siapa yang menyuruh kita menggambar, karena belajar kita dari batin kita sendiri. Karena ketika kita selaras dengan alam, kita menarik sebuah kesimpulan yang mengatur enak dan tidak enaknya lukisan saya adalah batin saya. Yang menyuruh mengolah cat itu hanya akal saya. Jadi yang menciptakan kesempurnaan dari sebuah karya seni, karena kita selaras dengan alam, maka adalah batin kita atas petunjuk, atas kuasa Gusti kang akarya jagat. Pemirsa Cahaya Batin, jumhuing kaulolan Gusti ini adalah selaras dengan kuasa alam. Kita selalu, seorang seniman harus manunggal marang Gusti kang akarya jagat. Dia yang memberikan ide. Sang pencipta, Bapak kita, kalau kita ngomong adalah aku anak Allah, maka Bapak Allah adalah yang menciptakanku. Adalah putra itu sebenarnya aku, maka Bapak ini adalah yang menciptakanku. Maka sebenarnya kita sudah mengenal siapa Sang Hyang Widi. Kalau kita itu adalah kitabnya. Kalau Sang Hyang Widi adalah yang menciptakan, berarti Weda itu sendiri adalah aku. Weda Tomo adalah Weda yang mana? Wujud yang pertama, atau Weda Tama itu adalah wujud yang utama. Dalam kita memahami tentang Weda Tama, apakah Weda Tomo itu tadi adalah menciptakan yang pertama, atau Tama ini sebenarnya taat marang sopo, nek kon gak madep mantep marang wujute dumadining tekang sampurna. Jadi sebenarnya aksara Jawa itu sudah bisa dipakai dalam sebuah pengetahuan kalau Anda mau mengambil satu persatu pengetahuan Jawa. Maka yang terjadi cahaya batin. Batin kita sudah menjadi sebuah cahaya. Maka tidak perlu ada sebuah lighting yang begitu berat. Maka yang terjadi adalah cahaya itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri kita yang muncul dengan tiba-tiba, muncul dengan selaras, muncul dengan kekuatannya untuk menyaksikan kesempurnaan dari ciptaan Gusti kang akarya jagat. Semoga pemahaman demi pemahaman dari jumhuing kaulolan Gusti, karena ono jumenengi Gusti marang rogo ingsun, maka sejatine ingsun sing sampurna ya mung Gusti sing kuwasa marang
raga ingsun. Jadi jangan sampai melupakan bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini adalah kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita berobat, yang mengobati, yang minta obat badan, yang menyembuhkan itulah Gusti. Maka tidak boleh kalau seumpama Gusti sendiri di dalam diri kita ini tidak mau menggerakkan nafas, darah, jantung, liver, apakah otomatis? Oh boleh, kita mengatakan hentikan semua, tali semua badan. Kalau engkau melawan semua kuasanya, ikat semua. Kamu yang menghentikan. Apakah itu penghormatan kita kepada Sang Pencipta? Apakah itu yang menurut Anda kesempurnaan sejati? Maka mari kita melihat apa yang menjadi ketetapan Gusti adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Jumhuing kaulo lan Gusti merangkul alam semesta, meminta petunjuk atas alam yang begitu luas, agar kita betul-betul ada dan dinyatakan ada oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Jangan nanti kita malah lupa diri kita ini yang menciptakan adalah Gusti. Tidak ada orang dikepal di dalam rahim diciptakan segumpal daging dan bisa memiliki jantung tanpa kekuatan Gusti. Inilah sebagai sebuah kekuatan dari Gusti Kang Akarya Jagat. Semoga bermanfaat. Rahayu.